I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tari Prameswari dengan NIM 2010262043. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Laboratorium. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alur bagan sistem informasi yang ada di laboratorium. Mau tahu penjelasannya bagaimana? Yuk, simak! Alur sistem informasi di laboratorium. Nah, inilah bagan sistem informasi di laboratorium. Bisa kita lihat, yang pertama yaitu diawali dengan pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan sampling, kemudian setelah itu dilakukan proses, setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi, kemudian output hasil, kemudian interpretasi dan penyimpanan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu pendaftaran. Standar pelayanan di bagian pendaftaran ini dibakukan dalam SOP yang ditandatangani oleh kepala perusahaan. Nah, setiap petugas diwajibkan memahami SOP yang telah dibakukan untuk diterapkan, termasuk informed consent. Sumber permintaan dari pendaftaran ini yaitu ada dari rujukan, kemudian ada dari APS atau atas permintaan sendiri. Nah, jika kita atas permintaan sendiri, kita dapat meminta keterangan klinis, memberi penawaran pemeriksaan, menentukan jangka waktu hasil dapat dikeluarkan, menentukan jenis permintaan pasien, input data ke database, misalnya Funslab atau Labstar, kemudian mengeluarkan barcode sebagai identitas lengkap pasien. Selanjutnya, sampling. Nah, pada sampling ini, standar pelayanan di ruang sampling telah dibakukan dalam SOP sampling yang ditandatangani oleh kepala perusahaan juga, kemudian konfirmasi terhadap identitas dan pemeriksaan yang diminta. Setelah itu, penjelasan terhadap tindakan medis atau informed consent, yaitu sampling darah, rekam jantung, ECG, dan lain-lain. Kemudian, scan barcode sebagai bukti pasien telah mendapat tindakan. Setelah itu, pelabelan dengan barcode yang tertera. Nah, penetapan sistem pelayanan diatur oleh koordinator sampling atau perawat atau TLM. Selanjutnya, proses dan analisa sampel. Pada tahap ini yaitu penerimaan sampel, konfirmasi identitas, jenis pemeriksaan, jenis sampel, dan kelayakan. Selanjutnya, validasi sampel diterima. Penting sebagai jejak penerima sampel. Kemudian, penanganan sampel sesuai jenis pemeriksaan. Kemudian, akhir dari proses analisa, maka alat akan mengirimkan hasil ke server database. Setelah itu, penyimpanan sampel khusus nilai ekstrim dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 2 minggu. Nah, pelaksananya yaitu analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik. Selanjutnya, mutu internal atau eksternal laboratorium. Yaitu laboratorium harus mempunyai kebijakan mengenai mutu pelayanan laboratorium dan prosedur yang tertulis. Kemudian, pemantapan mutu internal dilakukan sebuah perusahaan itu sendiri dalam upaya untuk menjamin kualitas berlangsungnya proses analisa pemeriksaan pasien. Kemudian, pemantapan mutu eksternal dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memperoleh pengakuan terhadap kualitas hasil yang dikeluarkan laboratorium telah memenuhi standar. Pengakuan tersebut dibakukan secara tertulis dalam bentuk sertifikat PME atau pemantapan mutu eksternal. Selanjutnya yaitu verifikasi hasil. Akses data pasien yang bersangkutan, login dengan ID masing-masing. Akses hanya terbatas pada bagian petugas. Misalnya, analis hanya bisa akses data hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian analis kemudian analisa nilai pemeriksaan sampel, khususnya nilai ekstrim. Selanjutnya, konfirmasi ulang jika diperlukan, misalnya HIV positif. Kemudian, membuka kembali riwayat dan histori pemeriksaan yang dilakukan pasien tersebut. Selanjutnya, validasi hasil oleh line 2. Kemudian, konsultasi hasil kepada line 1.
Selanjutnya, validasi hasil dinyatakan boleh keluar dilakukan oleh line 1. Selanjutnya, validasi dilakukan di dalam database dan form permintaan pasien atau FPP. Kemudian, validasi dilakukan oleh analis senior atau dokter spesialis patologi klinik atau anatomi. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Pada tahap ini yaitu hasil pemeriksaan pasien bersifat rahasia, interpretasi dilakukan hanya oleh dokter umum atau dokter spesialis. Terkadang analis diminta melakukan interpretasi jika dibutuhkan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah diketahui hasil pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya radiologi, USG, atau treadmill. Kemudian tahap penyimpanan berkas. FPP dan riwayat pemeriksaan pasien disimpan dalam satu almari berkas. Kemudian berkas disimpan dalam almari dalam jangka waktu 5 tahun. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan. Berkas disimpan tidak hanya dalam bentuk hard copy, namun juga dalam elektronik atau server database. Nah, jadi itulah penjelasan tentang alur sistem informasi yang ada di laboratorium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!